Dia ngomong misalnya wajar tanpa pengecualian. Iya, Tapi nanti kalau kita bicara ke belakangnya hasil iya, audit dia, ada tuh dia munculin ada. angka-angka yang sebetulnya Iya, jadi pertanyaan dia. ya saya lihat itu ada di IHPS, di LKPP-nya, WTP, Iya. laporan keuangan pemerintah pusat itu kan ada kepatuhan terhadap undang-undang, sering disatukan dokumennya. Nah, di situ saya baca dari 23 kemarin sampai 27 item tuh temuannya. Saya jadi bingung kenapa di itunya WTP, di sininya ada beberapa yang serius. Nah itulah safety player-nya akuntan. Jadi akuntan itu kalau misalnya suatu saat itu jadi masalah hukum, ya dia akan dibilang, "Loh, Sudah saya kan taruh saya ada di di laporan kepatuhan internal kepatuhan atau internalnya, kepatuhan undang-undang. kepatuhan undang-undangnya." Terus kalau ditanya, kenapa ininya jadi WTP gitu kan? Ya karena itu terkait dengan standar, bukan terkait dengan temuan. Oke. Jadi menurut saya di sini trikinya. SDM, soalnya katakan SDM tadi. Iya. Katakan SDM di bawahnya capable semua. Ya, saya lihat itu ya rata-rata dokter loh, Pak. Betul, Pemeriksa bagus, akuntan itu. bagus. Akuntan. Yang bahaya itu kan kalau dia udah apatis. Ya, Kalau udah apatis kan yang di atas saja main. iya, iya. Kenapa kita juga nggak main kan? Ya, ini pentingnya. Kenapa kita publik ini harus ikut mengawasi dan mendorong pengawasan lebih Jadi jauh kalau ya? menurut saya ya, ruang-ruang kayak BPK ini kan sangat teknis ya. Kalau ini tidak dibenahi, Iya, kita dengar gitu. Salah satu anggota pimpinan ditangkep kan kemarin iya, kan. iya, iya. Ya kan ternyata di rumahnya bertriliun-triliun gitu kan. Ini kan kalau kita lihat ya karena dia juga politisi Iya. gitu ya Mas Awalil ya gitu ya. Dalam artian marwahnya, Marwah BPK ini. marwah BPK itu menurut saya harus dikembalikan, dia lembaga tinggi Mm-mm. yang memang harus diisi oleh orang-orang yang memang punya kemampuan itu. Salam cerdas, kita berjumpa kembali dalam ngobrol ekonomi di kanal YouTube Awali Rizki ini, kembali dengan Mas Januar Rizki. Assalamualaikum Mas Januar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Awalil. Kali ini kita akan mengangkat persoalan tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Nah, ini sebuah badan lembaga negara ya, lembaga tinggi negara yang posisinya sangat luar biasa. Ada di Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di bab 8A itu cukup panjang lebar. Ini termasuk yang mendapatkan pasal yang cukup banyak. Jadi berbagai hal disebut di situ tentang posisi dan kedudukannya, tugasnya dan sebagainya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini juga ditindaklanjuti oleh beberapa undang-undang penting, sangat penting bahkan dalam konteks ekonomi Indonesia ini. Ada undang-undang khusus tentang BPK sendiri, ya toh, undang-undang. Lalu ada undang-undang tentang pemeriksaan keuangan negara, ada undang-undang macam-macam lah, semua itu ada 45 undang-undang yang terkait dengan BPK. Nah, tetapi kita publik, bahkan para pembelajar ekonomi mungkin tidak semuanya ya paham, karena ini adalah sebuah badan ya, lembaga tinggi ya, lembaga tinggi negara yang perannya sangat besar. Nah, kita akan coba bincang kepada Mas Yanuar bagaimana BPK itu. Nah, kalau kita masuk ke laman BPK, kalau kita lihat itu kan selain kita baca undang-undangnya, itu ada soal tentang tadi posisi, peran dan sebagainya. Lalu ada pemeriksaan BPK itu seperti apa, karena tugasnya yang utama adalah pemeriksaan, hasilnya bagaimana dan seterusnya. Kita kira-kira berbincang ke sana sambil kita mengevaluasi apa yang sudah terjadi selama ini. Nah, mungkin yang pertama kira-kira Mas Yanuar bisa menggambarkan Kak, BPK ini makhluk apa sebenarnya secara populernya? Ya, BPK ini sebetulnya dia Badan Pemeriksa Keuangan ya, dia adalah auditor independen untuk urusan negara. Ya. Oke. Jadi kembali lagi kalau dalam hal laporan keuangan itu dihasilkan oleh manajemen, dalam hal ini oleh eksekutif. Siap. Eksekutif ini berarti kan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, badan-badan pemerintah, pokoknya semua yang terkait dengan negara, ya. Dan juga BUMN, karena BUMN walaupun
keuangan negara yang dipisahkan, tapi itu ada modal negara di situ. Ya, kemudian kalau BUMN bisa terjadi jadi di BPK itu Mas Awalil dia terdiri dari beberapa anggota, jadi pimpinannya. Nah, ada anggota, nanti mereka dari anggota itu memilih sendiri siapa ketua BPK-nya. Ini dipilih semua lewat fit and proper di DPR. Karena BPK itu mendapatkan mandat dari rakyat, dalam hal ini dari DPR gitu ya. Jadi rekrutmen dan sebagainya pun di DPR. Gitu ya. Jadi dia memang bertindak atas nama DPR, melaporkan juga nanti ke DPR. Jadi pemegang sahamnya DPR. Jadi saya ambil analogi, kalau di perusahaan ya, setiap rapat umum pemegang saham, nanti pemegang saham akan menunjuk siapa akuntan publik yang akan memeriksa perusahaan di tahun depannya. Nah, kalau dikait dengan negara ya satu aja, BPK. Nah, pemegang sahamnya, rapat umum pemegang sahamnya di mana? Di DPR. Di paripurna, ya, yang kemarin kita Mas Awalil singgung, ada undang-undang untuk membahas tentang realisasi APBN gitu ya. Itu approves-nya pemerintah ya, rapat umum pemegang sahamnya pemerintah, terus nanti ada BUMN dan sebagainya. Nah, saya kembali ke yang tadi dibagi tuh biasanya anggota satu mengatasi departemen apa, pemerintah daerah dan sebagainya, dibagi portfolionya di mereka. Nah, tapi kalau misalnya di BUMN itu dia bisa terkena dua tuh. Satu misalnya kalau dia menyelenggarakan PSO. Nah, kalau dia menyelenggarakan PSO dia bisa juga dia diperiksa oleh dua anggota. Satu anggota yang membawahi badan usaha milik negara. Satu lagi anggota misalnya kalau dia menyelenggarakan PSO-nya subsidi pupuk, maka anggota yang berikutnya juga yang akan memeriksa dia, itu yang memeriksa tentang mata anggaran subsidi Departemen Pertanian. Jadi dia akan kena dua. Misalnya terkait dengan BBM listrik gitu, PLN Pertamina juga akan kena dua. Jadi akan kena oleh auditor BUMN-nya, juga akan kena oleh auditor yang memeriksa kementerian yang punya mata anggaran subsidinya. Jadi pada prinsipnya BPK ini adalah auditor ya, pemeriksa, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang gitu ya. Jadi karena dia memeriksa negara, mandatnya itu dia diberikan oleh negara, diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Jadi dia memang lembaga tinggi ya, yang memang berwenang gitu untuk memeriksa, mengaudit semua lembaga negara yang ada. Nah, kemudian tadi kan Mas Awalil juga bilang ada undang-undang untuk turunannya segala macam ya. Nah, dia memeriksa siapa gitu. Satu, laporan keuangan ya. Itu diterbitkan oleh lembaga negara ya. Baik itu pemerintah pusat, BUMN, ya, Bank Indonesia juga diperiksa BPK ya. Banyak lembaga kan, ada OJK, ada BI, ya, ada pemerintah daerah, ya, ada badan-badan yang dibentuk oleh negara, gitu ya. Itu semua diaudit oleh BPK, ya. Yang dia audit adalah laporan keuangan yang dibuat dan disajikan oleh para manajemen ini. Jadi kalau misalnya dia ketika masuk ke BI gitu ya, maka yang membuat adalah manajemen BI. Yang bertanggung jawab adalah Dewan Gubernurnya. Ya. Dia kemudian kan ada dasar meriksa pakai apa kayak kita yang bahas kemarin. Nah, kalau di BI dia ada yang namanya standar akuntansi Bank Indonesia, itu namanya KAKBI. Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Nah, dia memeriksa atas dasar itu. Kemudian nanti kalau di pemerintah ada SAPI kan, standar akuntansi pemerintahan Indonesia. Kalau di BUMN ya, karena BUMN korporasi dia pakai standar akuntansi keuangan sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, di OJK misalnya dia punya standar akuntansi tentang OJK. Saya cuman namanya lupa ya. Tersendiri ya. Karena dia lembaga yang mengambil pungutan kan, gitu. Jadi mengambil pungutan iuran dari masyarakat. Ya, jadi pelan-pelan nih, Mas Januar, buat para pembelajar ekonomi. Jadi si BPK ini melakukan pemeriksaan dengan mengacu pada standar. Ya. Nah, karena dia banyak cakupan pemeriksaannya. Kalau untuk Bank Indonesia, dia memakai standar untuk memeriksa Bank Indonesia. Apa tadi?
KAKBI, kebijakan akuntansi Bank Keuangan. Indonesia. Karena memang Bank Indonesia itu beda ya. Kemudian kalau untuk LKPP, untuk laporan keuangan pemerintah pusat maupun yang LKPD ya itu memakai standar akuntansi pemerintahan Indonesia SAPI ya. Nah, OJK ada sendiri, kita tadi belum tahu nama persisnya, tapi ada standarnya juga. Sedangkan untuk BUMN itu dipakai standar akuntansi sebagaimana korporasi. Kan kurang lebih begitu ya. Oke. Terus hasil pemeriksaannya itu bagaimana? Nah, hasil pemeriksaan itu kan gini. Jadi pemeriksaan itu dibagi, ada pemeriksaan yang sifatnya pemeriksaan rutin setiap tahun atau tiap tahun, kuartal, semester, tahun. Ya. Ini rutin memeriksa tentang kewajaran laporan keuangan. Kewajaran ya. Nah, kewajaran laporan keuangan dasarnya dia memeriksa berdasarkan standar akuntansi ya, yang terkait dengan lembaga yang dia periksa. Nah, nanti outputnya adalah laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan, LHP ya. LHP kalau dalam bahasa ininya laporan auditan gitu. Jadi laporan keuangan yang sudah diaudit, laporan auditan. Nanti dia punya ini wajar, tanpa syarat dan tanpa pengecualian, WTP, wajar dalam pengecualian, tidak memberikan pendapat, gitu kan. Jadi opini-opini ini sih sama dengan akuntan kebanyakan. Ya, atas dasar misalnya ketika dia periksa, misalnya dia temukan misalnya, oh ini saya tidak punya, misalnya ambil contoh yang terakhir ini, ya, yang dia memberikan wajar dalam pengecualian, ya, dengan pengecualian WDP ke OJK. Ya. OJK ya, yang tahun 2023 ya? 2023. Oke. Kenapa kalau dilihat di situ? Karena dia, nah gini, BPK sendiri punya standar sebagai pemeriksa. Itu yang tadi Mas awalnya sebut undang-undang pemeriksa. Jadi kalau akuntan publik, dia berdasarkan konsensus. Semua akuntan diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau Indonesia adalah standar pemeriksaan akuntan publik (SPAP). Jadi untuk menilai apakah si akuntan ini bekerja benar atau enggak, yang dinilai itu dia melaksanakan standar pemeriksaan sesuai SPAP enggak. Kedua, nanti dilihat dia melakukan auditnya pakai SPSAK nggak kalau di perusahaan. Nah, kalau di BPK dia melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dia nggak? Dia sebagai pemeriksa. Dalam hal ini undang-undang pemeriksaan, ya, standar profesional mereka. Kemudian dia nanti dilihat yang dia periksa itu sesuai dengan SAPI kah, dengan KAPI lah atau segala macam. Itu yang dinilai dari dia, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat misalnya sekarang yang terakhir di OJK, ya, kenapa dia keluarkan dengan pengecualian? Karena menurut dia ada jadi di standar pemeriksaan dia, di undang-undang pemeriksaan dia. Kalau di akuntan publik ada standar profesional akuntan publik. Itu ada yang disebut dengan norma bukti audit. Norma bukti audit. Nah, jadi akuntan yang memeriksa itu, akuntan negara dalam hal ini BPK ataupun akuntan publik, dia harus memenuhi beberapa norma audit, bukti audit. Bukti audit itu apa? Misalnya dia melakukan namanya itu tracing ke belakang. Ketika ada transaksi, dia harus melakukan uji sampel. Uji sampel itu ditentukan dalam standar profesional dia. Kalau BPK ya ditentukan di undang-undang pemeriksaan dia, mesti berapa persen, cara mengambil sampelnya, gimana itu diatur. Diatur ya. Dia punya aturan main sebagai standar pemeriksaan. Nah, dari situ nanti dia juga harus melakukan yang namanya vouching namanya. Jadi vouching itu membuktikan, proving lah masalahnya. Jadi misalnya Mas Awalil bilang bayar gaji pegawai gitu ya, dia akan sampel misalnya berapa pegawai, nanti dia lihat bukti transfer dia segala macam, itu namanya vouching, tracing dan vouching. Ya. Itu norma audit, norma bukti audit. Nah, kenapa dia misalnya di OJK itu mengatakan dengan pengecualian? Karena norma bukti audit dia tidak bisa sempurna Mas Awalil satu cycle. Karena ada dokumen yang menurut OJK diklasifikasikan rahasia. Karena diklasifikasikan rahasia, dia tidak bisa melakukan yang namanya vouching dan tracing. Itu kenapa muncul dengan pengecualian. Jadi laporan keuangan ini wajar, tapi ada pengecualiannya karena saya nggak lihat dokumennya. Karena kenapa dokumennya nggak lihat? Karena dinyatakan oleh manajemennya dalam hal ini OJK sebagai dokumen rahasia, makanya muncullah WDP.
Gitu loh. Ambil contoh dengan pengecualian. Bisa juga dengan pengecualian itu muncul misalnya gini. Misalnya ada sesuatu terkait dengan harga tanah gitu. Dia kemudian testing gitu. Dia kemudian melakukan testing berdasarkan harga valuasi dan wajarnya. Dia ada keraguan. Ada keraguan, masa sih tanah di Jakarta Selatan valuasinya segini gitu. Tapi kan karena dia bersifat sebagai orang yang memeriksa. Bukan jadi valuasi. Jadi hanya menyatakan pendapat. Jadi dia menyatakan pendapat, menurut saya ini ada pengecualiannya karena saya ragu. Ya kan, ragu terhadap misalnya biasanya kalimatnya tidak cukup meyakinkan, sehingga dia memberikan pengecualian. Kenapa dia memberikan pengecualian? Karena setelah kami testing misalnya kemudian diberikan hasil laporan aktuaria misalnya kalau terkait dengan dana pensiun gitu ya. Tapi menurut kami itu berdasarkan laporan aktuaria yang ini kami tidak cukup yakin. Ada sering kata-kata itu ya. Tidak cukup yakin. Kalau tidak cukup yakin maka dia akan mengatakan dengan pengecualian. Nah, bisa juga dia tidak memberikan pendapat. Kalau tidak memberikan pendapat tuh betul-betul tidak yakin dia. Betul-betul ini apa nih gitu. Ya kan. Kemudian dia tidak bisa memeriksa biasanya. Jadi misalnya laporannya itu berantakan. Tidak ngikutin standar akuntansi. Jadi akhirnya dia tidak memberikan pendapat karena tidak terstruktur. Nah, itu output yang dihasilkan. Mungkin kita potong sedikit buat para pembelajar ekonomi. Tadi kan ada beberapa standar yang acuan, begitu juga dengan undang-undang pemeriksaan keuangan negara. Tapi yang saya pernah lihat di publikasi BPK itu, dia kumpulkan itu ya dalam sebuah dokumen yang namanya standar standar pemeriksaan keuangan negara SPKN. Jadi itu merangkum. Tadi kan standar-standar ini dirangkum SPKN dan dia juga saya lihat mengikuti best practices internasional. Kan ada Intosai, ada apa segala macam. Itu terakhir kan dokumennya 2017. Nah lalu saya baca-baca banyak masukan kan otomatis kan dari praktek-praktek yang ada termasuk best practices internasional yang ada perkembangan. Sejauh ini katanya mau dirubah, mau diperbaiki, lalu ada draft 2022, tapi sampai sekarang saya lihat belum diketok. Nah, saya ingin menajamkan saja. Berarti kalau kita para pembelajar ekonomi ini mau memahami bagaimana proses, bagaimana cara, bagaimana standar BPK memeriksa ini, bagusnya baca dokumen ini ya, karena ini rangkuman saya lihat. Iya, jadi tadi Mas, yang tadi kan ada undang-undang pemeriksaan. Standar profesional dia berarti SPKN. SPKN. Oh iya, itu standar profesionalnya dia. Standar itu kan tidak disusun oleh BPK sendiri. Oh betul. Dia harus semua stakeholder. Oh betul. Termasuk akademisi, kemudian akuntan publik, kemudian DPR dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita menganggap kualitas audit BPK itu rendah katakan saja, maka kita mengajukan untuk perubahan standar SPKN tadi. Misalnya kita katakan, kok Anda cara ngambil sampelnya hanya 20% katakan aja. Sampel ini penting ini ya. Sampelnya penting 20%. Nggak bener dong kayak gini. Harusnya Anda memperbanyak sampel gitu kan dalam norma auditnya gitu ya. Maka kita harus melakukan perubahan terhadap SPKN. Terus misalnya saja yang paling banyak jadi debat tuh gini. Antara norma bukti audit antara form over substance kalau di akuntansi itu sama substance over form. Jadi kalau form over substance, bahwa bukti hukum, bukti tertulis, itu melebihi substansinya. Bukti tertulis melebihi substansi. Form over substance. Nah banyak orang mengkritik gitu. Kalau form over substance ini, yang namanya akuntan ini, yang namanya pemeriksa ini, kayak tukang hitung kacang aja gitu. Nah gitu kan, jadi tidak bisa menilai substansinya. Nah kritik seperti ini artinya kan kita harus membuat itu dalam standar pemeriksaan. Misalnya batasan, dia bisa merubah substance over form gitu ya. Jadi substansi lebih tinggi daripada formalitasnya. Nah itu harus diatur di standar pemeriksaan dia gitu. Tapi pasti kan akan terjadi debat panjang ya. Karena kan kalau substansi bagaimana pembuktiannya. Tapi kan kalau alat bukti hukum kan jelas dan dokumen. Nah ini yang selalu jadi perdebatan Mas Awali tentang standar pemeriksaan akuntan publik bukan hanya BPK ya. Nah catatan lain yang Mas Awali bilang terakhir di 2017 itu pembahasan standar itu. Jadi kalau sekarang orang banyak mengkritik BPK,
maka pintu masuknya di situ. Ya, ada draft sudah sampai 2020, tapi sampai sekarang belum diselesaikan. Termasuk juga suara publik ya, suara publik menanggapi. Terutama dari orang-orang yang kompeten ya di bidang itu. Nah, banyak orang ngomong kayak gini, BPK ini udah kayak dewa aja, ya kan? Dia yang periksa gitu kan? Dia sendiri siapa yang periksa? Awam kan selalu bertanya gitu. Betul. Awam kan selalu bisa begitu. Nah, sebetulnya dalam standar dalam profesi akuntan, mau akuntan publik, akuntan negara, dia ada yang disebut dengan peer review. Jadi kalau BPK ini hasil pemeriksaan dia yang banyak ini tentang pemerintah pusat, tentang BIT dan segala macam, itu harus di peer review. Yang peer review dia siapa? BPK juga. Jadi BPK negara lain. Saya lihat ini berarti BPK ini kan bisa dikatakan cakupan yang diperiksa itu kan banyak sekali, Mas. Kalau secara entitas akuntansi kan wewenang dia itu pada ratusan entitas akuntansi jatuhnya kan. Nah kan kita yang populer kan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, lalu tadi terhadap laporan keuangan Bank Indonesia, terhadap laporan keuangan OJK, terhadap Pemda, juga BUMN. Nah bisa nggak kita diberi gambaran hasil-hasil pemeriksaan yang populer-populer itu seperti apa? Ya, tapi kan yang dia audit itu banyak ya. Jadi dia audit banyak, dia memang buat juga skala prioritas dan sebagainya. Oh, ada skala prioritas oleh DPR. Jadi tidak tiap tahun untuk beberapa itu diperiksa, apa bagaimana? Rutin diperiksa. Tetap tiap tapi tahun. Cara mengauditnya beda. Misalnya saja BUMN. BUMN kan korporasi. Iya. Dia kan sudah diaudit oleh semua akuntan publik ya. Karena. Nah, biasanya BPK melakukan peer review terhadap laporan-laporan dari akuntan publik. Jadi dia tidak melakukan pekerjaan lapangan. Ya, jadi tidak mengirim akuntannya secara langsung memeriksa. Jadi nanti dia lihat laporan hasil dari akuntan publik, kecuali memang BUMN besar ya. Besar itu dalam artian memang ada kaitannya dengan mata anggaran di APBN, di KL. Di KL. Misalnya pupuk gitu ya. Kan dia ada subsidi pupuk. Maka dia akan diperiksa juga. Ya, PSO lah ya. Pertamina kan dia terima juga kan dari pemerintah. Dari pemerintah kan? Ada belanja non KL-nya juga tuh yang kompensasi itu kan. Kompensasi. Dulu namanya subsidi, sekarang kompensasi ya kan gitu. Terus PLN juga sama. Dia audit itu. Karena terkait dengan pemeriksaan dia di Departemen Pertanian, pemeriksaan dia di Departemen Jadi menugaskan akuntannya secara langsung. Secara langsung. Tapi untuk hal-hal yang lain-lainnya dia nanti merefer kepada hasil pemeriksaan akuntan publik. Nanti akuntan publik pun dia tidak berhak misalnya untuk memeriksa subsidi. Karena itu kewenangannya keuangan negara langsung. Makanya gini Mas Awalil, ada joke ya. Ada joke misalnya orang, ini kan sekarang banyak nih orang nih, wah jadi relawan, jadi komisaris di BUMN. Nah, ada joke juga, kalau mau jadi komisaris jangan yang punya keuangan negara langsung. Jadi keuangan negara langsung tuh misalnya kayak Pertamina, PLN, pupuk ya. Harus per tahunnya ada yang langsung. Ada keuangan negara langsung. Begitu keuangan negara langsung, ibaratnya undang-undang Tipikornya pun langsung kena kan. Karena dia juga langsung kena ke BPK. Nah, kalau yang tidak keuangan negara langsung misalnya kayak Telkom, full komersil gitu, dia tidak ada kaitan dengan mata uang ataupun mata anggaran yang ada di APBN. Gitu kan, selain mungkin dia nanti ada proyek apalah, tapi jarang kan, tidak rutin. Maka dia hanya bersifat komersil, diperiksa oleh akuntan publik. Nanti kalaupun ada apa-apa, temuan dari akuntan publik, baru nanti OJK, BPK masuk ya. Kalau misalnya ada yang perlu didalami dan sebagainya. Nah, tapi dalam hal kayak gitu, kan dia pilih dan sebagainya. Nah, hasilnya itu nanti gitu ya, dalam audit itu dia tetap akan men-summarize. Karena kan dia juga mengaudit misalnya di BUMN, ya berdasarkan ini dia nanti temuannya apa dan sebagainya lah. Ya kan, jadi terkait dengan BUMN, tapi tidak semuanya dia lakukan pemeriksaan. Kalau saya nggak salah, beberapa pemeriksaan BUMN itu di IHPS, ikhtisar laporan semesteran itu juga ada summary-nya juga ya? Ada summary-nya, cuman teknik audit dia tidak semuanya melakukan pekerjaan lapangan. Beda dengan dia mengaudit departemen. Dia kan memang pekerjaan lapangannya dilakukan.
beberapa tuh merefer ke akuntan publik. Akuntan publik pun sama, misalnya di Pertamina ada tentang pendapatan kompensasi dari pemerintah. Oke. Kan sebagai akuntan publik yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk mengaudit Pertamina, dia kan harus audit juga itu. Nah dia nggak audit, nanti dia tunggu angka dari BPK. Ya. Hasil audit BPK dimasukkanlah di laporan audit dia. Oke. Jadi akuntan publik juga punya keterbatasan hak dan kewenangan Untuk kalau dia beberapa mengatasi entitas itu ke ya. BUMN yang keuangan negara langsung. Karena keuangan negara langsung, hak dan kewenangannya ada di Ya. BPK. Saya beri gambaran dikit buat para pembelajar. Kira-kira kalau yang tidak langsung, dia betul hanya ada penyertaan modal negara yang Ya. belum tentu tiap tahun. Berarti kekayaan yang dipisahkan. Tapi kemudian operasional tahunannya BUMN tersebut nyaris tidak langsung berhubungan dengan arus APBN. Tetapi beberapa BUMN selain dapat PMN, dia juga memiliki keterhubungan langsung. Salah satunya adalah tadi PSO yang subsidi dan sebagainya. Itu jadi berarti dia diperiksa oleh BPK ya. Secara langsung, kalau yang lain BPK sering merefer kepada pemeriksaan akuntan publik, kecuali ada hal-hal yang dianggap ini. Nah, berkait dengan itu saya pernah mendengar ini tentang pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Apa itu, Mas? Nah, oke. Tadi kita baru ngomong pekerjaan rutinnya. Pekerjaan rutinnya betul. Tiap tahun dia lakukan. Ya. Nah, ada juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari mana munculnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu? Bisa dari hasil pemeriksaan rutin. Dari hasil pemeriksaan rutin. Bisa bukan dari hasil pemeriksaan rutin. Apa Nah, itu? misalnya kalau dari hasil pemeriksaan rutin ya. Dari hasil pemeriksaan rutin misalnya kita ambil contoh deh. Yang OJK nih, yang Ya, di ikhtisar terakhir ini. bisa ditindaklanjuti gitu ya. OJK di situ dikatakan dia ada temuan audit lama dari BPK tentang tentang pengeluaran kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut BPK belum dipulihkan. Jadi kalau belum dipulihkan tuh gampangnya uang itu belum dikembalikan. Karena menurut BPK berdasarkan audit rutinnya nih, bukan audit tujuan tertentu. Ya, audit nih. rutin saja. Berdasarkan audit rutinnya, alat bukti hukumnya sesuai dengan norma auditnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tidak meyakinkan. Nggak ada lah. Nggak ada malah ya. Kasarnya nggak ada gitu, nggak bisa dibuktikan. Sehingga menurut dia ini harus dipulihkan. Dibalikin lah. Dibalikin. Kalau dibalikin selesai perkara sebagai tindak lanjut audit. Tapi karena ini belum dibalikin juga oleh dia, kan itu jadi punya potensi kerugian negara. Nah, di situ ya ada potensi. Potensi kerugian negara. Belum lagi satu lagi terkait dengan yang jasa produksi, yang segala macam. Karena berdasarkan standar akuntansinya, yang namanya standar, walaupun saya baca menurut Ketua OJK, dulu dia boleh katanya berdasarkan standar akuntansi OJK yang lama. Tapi standar akuntansi OJK yang baru dengan adanya undang-undang Omnibus Law sektor keuangan menjadi tidak boleh. Jadi gini Mas Awalil, kan itu terkait dengan jasa produksi dan tantiem dan sebagainya. Kalau berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, ya, yang namanya jasa produksi dan tantiem itu diajukan ketika anggaran. Jadi misalnya sekarang kita nggak mengajukan anggaran untuk 2025. Di anggaran 2025 itu sudah ada jasprot berapa, tantiem berapa, dianggarkan, disetujui di situ. Nanti tutup buku tahun 2025, semua angka ini langsung masuk dibiayakan. Dibagikannya kan nanti 2026 untuk jasa produksi 2025. Tidak boleh melebihi angka ini. Tidak boleh melebihi ya. Nah, artinya standar akuntansi yang berlaku umum, kalau anggarannya nggak ada, Anda nggak bisa tahu-tahu kasih tantiem atau jasprot meskipun ya. Kalau tidak dianggarkan nggak bisa intinya. Nah, menurut Ketua OJK kemarin saya baca di DPR, dia bilang dulu boleh mereka itu masuk ke anggaran tahun berikutnya, gitu loh. Jadi artinya ketika saya bagikan 2024 untuk membagikan 2023, saya membagikan jasprot terhadap 2023 masuk ke dalam anggaran biaya 2024. Nah itu nggak boleh. Nah sepengetahuan saya sih standar yang berlaku umum memang nggak boleh. Itu jadi, nah di situ sendiri kan kemudian jadi timbul masalah kan. Nah sekarang yang baca laporan audit BPK, DPR misalnya, DPR misalnya ngelihat loh,
ini apa nih 300-an miliar tak bisa dipertanggungjawabkan, sudah muncul potensi. Nah dia bisa mengatakan, tolong dong ini diperiksa untuk tujuan tertentu. Iya, jadi Karena dia juga nggak bisa, Mas. Jadi intinya itu baru temuan yang sifatnya umum lah kira-kira begitu. Untuk temuan yang sifatnya umum ini ke arah betul-betul menjadi kerugian negara, potensi kerugian, harus ada yang namanya audit dengan tujuan tertentu. Jadi dasar ini saja ya kita tidak bisa mengatakan sudah terjadi kerugian negara karena kita harus berdasarkan audit lagi, memberikanlah perintah kerja lagi. Awalnya dari mana? Dari hasil pemeriksaan rutin BPK. Gitu loh. Pada umumnya teman-teman BPK yang ya istilahnya skala cukup besar segala itu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Betul, cuman kembali lagi bukan hak dan kewenangan BPK juga untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu itu. Oh, begitu ya. Kan yang baca laporan keuangannya rakyat. Ya rakyat, diwakili DPR. Wakil DPR. Ya kita juga bisa gitu kalau kita juga bilang gitu ya, bilang ke BPK gitu ya sebagai hak publik. Ini menarik nih, berarti sebenarnya kita rakyat ini ya dari temuan-temuan melalui temuan rutin itu yang cukup punya ya artinya kelihatan ada tanda-tanda masalah besar, itu berhak dong kita minta sebenarnya. Berhak. Cuman di kita itu Mas Awalil, kita tidak terbiasa dengan middle class movement ya. Jadi gerakan kelas menengah. Kan bisa dong berarti misalnya saya Mas Januar 100 orang, apalagi kalau yang tanda tangan itu akuntan, ekonom gitu minta ini ada dengan tujuan tertentu gitu. Itu yang disebut dengan class action kalau di negara lain. Class action. Di sini biasanya masih DPR atau pemerintah yang minta ya, hanya dua ya, pemerintah. Kalau masyarakat ya ribut-ribut aja kan, ribut-ribut aja. Nah ini juga jadi masalah kan, setelah ribut-ribut nanti diselesaikan 86 kan gitu kan. Nah sebenarnya kan harusnya memang publik secara keseluruhan ini, rakyat secara keseluruhan, dia bisa juga melakukan class action. Saya minta nih yang ini dilakukan audit dengan tujuan tertentu. Bersurat kepada BPK dan DPR dong berarti. Ya, BPK dan DPR. Nah, kalau dia tidak juga merespon sebetulnya ke MK. Oh, ini bagus ini. Sebetulnya ke MK. Ada hak ke MK ya ke MK gitu bahwa kita merasa dari kita membaca hasil audit ini ada satu yang harus ditelusuri dengan audit investigasi. Oh iya benar juga sih karena misalnya hasil audit LKPP itu kan pakai undang-undang menetapkannya. Berarti kita kan MK kan kita menggugat undang-undang, bukan menggugat ya. Ada yang bagian dari undang-undang itu yang kita pertanyakan. Karena BPK lembaga tinggi negara. Yang diperiksa juga lembaga negara. Jadi perselisihan antar lembaga masuk ke MK-nya. Perselisihan antar lembaga bukan undang-undangnya ya. Lebih kepada situ. Perselisihan antar lembaga. Nah, perselisihan antar lembaga bisa juga diajukan oleh masyarakat. Bisa. Dia juga oleh masyarakat gitu ya. Karena masyarakat misalnya kita mau ini, tapi ternyata DPR dan BPK-nya tidak menindaklanjuti. Kita minta nih. Minta lewat MK. Mungkin buat para pembelajar ekonomi, ya kadang kan tidak semua hal itu menjadi viral di media karena nggak banyak yang nggak tahu. Maka kalau boleh khusus pembelajar ekonomi ini kan ada memang pengen belajar tau yang di kanal ini itu. Kalau saya salah dikoreksi ini, bagusnya kita rutin membaca IHPS itu ya, ikhtisar hasil pemeriksaan semester tiap semester. Itu adalah semacam laporan umum tentang kerjanya pemeriksaannya BPK ya, dan di situ ada banyak bab-bab dan tidak sama isinya tiap semester karena kan fokusnya lain-lain, termasuk juga BUMN. Kadang dia sebenarnya dari situ kita bisa mencari tahu kan nanti dari misalnya terkait dengan BUMN tertentu kan kita berarti bisa bahkan bisa merujuk lagi kepada laporan keuangan BUMN yang tersebut kan. Nah di sini mungkin para pembelajar ekonomi kita sedikit bermasalah untuk para pembelajar ini karena kalau kita masuk ke laman Kementerian BUMN, kita masuk ke laman masing-masing BUMN itu bagaimana ya? Kebanyakan tidak memutakhirkan laporan keuangan terkininya loh Mas. Banyak gimana itu? Harusnya hak publik kan? Gini loh ya, kita sekarang ngomong trikinya ya. BPK ya sebagai audit ya juga kadang-kadang safety player. Misalnya Mas Awalil ya, dia di opininya ya dia ngomong misalnya wajar tanpa pengecualian. Tapi nanti kalau kita bicara ke belakangnya hasil audit dia, ada tuh dia munculin angka-angka yang sebetulnya jadi pertanyaan dia. Saya lihat itu ada di IHPS, di LKPP-nya, WTP. Di hasil. Jadi sebetulnya kalau publik ini ya
kalau publik ini rajin ya, publik ini rajin, IHPS itu di summaries, diiniin, di samping dia memberikan opini, apa sih temuan signifikannya? Kita lihat. Kedua, kalau kita punya rasa kecurigaan misalnya terhadap satu objek audit tertentu, kita periksa laporan hasil pemeriksaannya. Misalnya kita curiga nih terhadap laporan hasil pemeriksaan departemen tertentu. Ambil laporan hasil pemeriksaannya itu. Kadang-kadang ya, di sininya itu nggak ada apa-apa, nanti di rincian hasil auditnya ada. Sebetulnya kalau di undang-undangnya itu betul-betul diperintahkan loh bahwa BPK itu memeriksa, melaporkan kepada DPR dan mengumumkan kepada publik. Oh, iya, Jadi iya. publik itu berhak, tapi nggak gampang untuk beberapa hal. Betul. Kembali tadi ya IHPS-nya ada, tapi kan ada item IHPS yang kita perlu lagi melihat pemeriksaan yang lebih rinci kan. Iya. Itu yang kadang sama lain nih Mas. Kemarin kita sudah pernah ngomong soal LKPP. LKPP yang banyak dibaca itu kan yang wajar tanpa pengecualiannya saja. Lalu LKPP-nya ada beberapa catatan. Padahal ada laporan hasil pemeriksaan kepatuhan internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan negara ya. Kalau untuk korporasi mungkin hanya kepatuhan internal kan. Ya. Tapi kalau untuk keuangan pemerintah, keuangan negara, laporan keuangan pemerintah pusat itu kan ada kepatuhan terhadap undang-undang. Sering disatukan dokumennya. Nah, di situ saya baca khusus yang internal itu bisa sampai tahun 23 kemarin sampai 27 item tuh temuannya. Nah, dan kalau ditajami lagi itu ada yang sebetulnya saya jadi bingung kenapa di itunya WTP di sininya ada beberapa yang serius. Nah itulah safety player-nya akuntan. Jadi akuntan itu kalau misalnya suatu saat itu jadi masalah hukum, ya dia akan dibilang sudah saya ada di laporan kepatuhan internal atau kepatuhan undang-undang. Nah, kepatuhan undang-undangnya. Terus kalau ditanya kenapa ininya jadi WTP gitu kan? Ya karena itu terkait dengan standar, bukan terkait dengan temuan. Oke. Jadi menurut saya di sini trikinya. Ya. Jadi itu yang orang bilang pada akhirnya kenapa antara auditor dalam ini BPK dengan auditi yang terperiksa tuh bisa 86. Jadi katakan saja dia punya temuan ya terkait dengan penilaian intern. Dari terkait penilaian intern ini sebetulnya secara substansi saya tidak bisa meyakini angka di sini. Ya kan? Meskipun telah disajikan sesuai dengan standar akuntansinya. Mungkin awalnya masuk nih jadi temuan. Kemudian nanti yang auditinya yang terperiksanya tolonglah Pak Ketua dibuanglah yang ini. Dalam temuannya kan, nah, dibuang yang ini. Tapi saya juga ingin mengingatkan ke orang-orang yang di audit ini, Anda juga jangan percaya gitu aja, safety player-nya ada. Jadi kadang-kadang di atasnya pas di bagian opini dan ikhtisarnya dia udah coret, tapi di detailnya enggak. Ini safety player-nya dia gitu. Jadi kalau suatu saat itu jadi temuan, masalah hukum gitu ya, dia bilang kan saya ada di detailnya. Betul, ini bagus ini nah, bagus ya. Ini menurut saya kualitas BPK juga, inilah pentingnya peer review yang saya bilang tadi Mas Audi. Oh jadi ada. Peer review. Jadi kalau ada peer review, kalau audit peer review ini dilakukan oleh BPK negara lain, antara detail dengan opini akhir kok kayak nggak nyambung. Kan ada dari dia nanti hasil peer review. Yang bisa minta peer review siapa? Ya DPR. DPR bisa ya jelas. Pemerintah bisa. Ya harusnya tadi class action juga tadi. Class action, jadi class action. Ya mungkin dukungan publik ya. Dorongan publik agar semua itu accountable. Ya bisa juga lembaga penegakan hukum ya dalam hari ini KPK. KPK. Ya. Kemudian Kejaksaan Agung kalau dia memang mencurigai BPK. Ya kan? Kalau dia mencurigai BPK misalnya katakan saja KPK, wah ini dia menemukan misalnya. Ini kok audit di atasnya bagus. Di detailnya nggak bagus. Catatan terhadap kepatuhan internalnya kok serius banget catatannya. Serius banget nih. Kemudian dia misalnya, ini jangan-jangan main nih. Nah kan dia bisa minta juga peer review dalam artian di review hasil auditnya. Nah itu yang berdasarkan tujuan tertentu terkait dengan hasil pemeriksaannya. Nah bisa juga memang tidak terkait dengan hasil pemeriksaan Mas Awalil. Jadi misalnya tidak terkait dengan hasil pemeriksaan itu, di tengah jalan misalnya orang misalnya nih ada kasus korupsi ataupun dana non budgeter. Itu dulu waktu mafia minyak perasaan juga ada yang PDTT padahal cuma cucu. Nah itu memang tidak terkait dengan pemeriksaan rutin dia. Tapi memang ada permintaan untuk dilakukan sesuai dengan tujuan tertentu. Jadi
tujuan tertentu tuh bisa timbul dari hasil pemeriksaan rutin yang ditindaklanjuti untuk dicari lagi lewat pemeriksaan Bisa juga perbincangan publik ya. Bisa juga perbincangan publik. Luas betul. Luas. Jadi bisa saja orang misalnya menganggap bahwa ini walaupun wajar kayak gini, tapi berdasarkan kita lihat ini nggak bener nih di sininya gitu. Nah, masuk ke sini tuh saya jadi terpikir kan bagaimanapun dia sebagai sebuah lembaga ya kan memiliki tadi ada standar-standar oke, tapi kan ada faktor lain SDM kan sumber daya manusianya. Tentu SDM juga ada pimpinannya kan sebagaimana yang kita ketahui BPK itu ada 1 ketua 8 anggota. Tadi dipilih oleh DPR meskipun ada proses fit and proper test ya. Nah, saya belum sempat ngecek, nanti kita cek bersama-sama berapa jumlah akuntan di BPK. Tapi kalau yang itu kan reguler kan maksudnya ada karir kan. Nah, menurut Mas Yanuar baik itu terhadap struktur pimpinan, cara pemilihan maupun kecukupan SDM BPK itu bagaimana? Malah BPK ini banyak punya kantor wilayah kan? Banyak. Oke, silakan. Jadi kalau dia kan pabriknya, ya kan pabrik yang menghasilkan akuntan negara ini kan STAN nih, ya kan jadi STAN kan makanya mereka kan akan ke sana ya atau ke BPKP. BPKP kan internal auditor pemerintah. Nah, cuman di faktornya itu di pimpinannya, Mas Awalil ya. Kalau kritik saya tuh gini, semakin ke sini ya 8 anggota 1 ketua ini itu tidak memenuhi aspek profil auditor gitu loh. Auditor. Karena kan profil auditor ini satu, dia harus punya kemampuan legal ya. mengerti tentang undang-undang gitu ya. Karena kan audit itu pada dasarnya berdasarkan akhirnya pada legal. Kedua, teknik pemeriksaan itu sendiri, baik itu investigasi ya sekalipun ada anak buah yang periksa dianya harus paham ya. Gitu ya. Termasuk juga dia mengerti tentang bagaimana norma audit dan sebagainya ya. Kemudian juga litigasi. Jadi dia memang tahu gitu, misalnya, oh kalau kayak gini nih, kayaknya di sini nih ada masalah nih. Jadi Mas Awalil bayangin ya, kalau Mas Awalil anggota yang membawahi 1 KL, beberapa KL. Di bawah Mas Awalil akuntan ya. Dia mempresentasikan, Mas Awalil nggak ngerti. Iya. Kan gampang sekali Mas Awalil ditipu. oleh bawahan. Ini yang mengakibatkan nanti akhirnya masuk angin ya, BPK-nya tidak kredibel. Tapi bisa juga dibalik gitu. Di bawahnya sudah memberikan laporan ke atasnya. Atasnya bilang, enggak ini coret-coret aja gitu. Karena satu dia tidak. Jadi arena permainan di sini. Jadi kalau menurut saya, harusnya ya kita ini dalam sejarah BPK ya. Jadi gini loh Mas Awalil, 10 tahun terakhir ya. Mungkin ini kritik lah dari saya. Kita memang abai betul tentang yang namanya governance ya, tentang tata kelola. Kita abai betul tentang yang namanya kredibilitas sebuah lembaga. Ditentukan juga oleh kredibilitas pimpinannya. Betul. Jadi bayangin gitu ya. Misalnya zamannya Orde Baru gitu. Ketua BPK Pak Umar Wirahadikusuma bekas Wapres. Nggak pernah yang ini gitu. Jadi level segitu lah. Levelnya itu yang memang kuat. Zaman SBY misalnya Anwar Nasution yang kita tahu juga dia ekonom, pernah di BI gitu ya. Jadi artinya tuh kredibilitinya tuh ada. Kemudian anggota-anggotanya beberapa itu boleh dibilang tuh proporsinya pejabat karirnya banyak. Jadi orang yang memang sudah terbiasa ngaudit. Betul. Nah, komposisi nanti mungkin seperempatnya barulah komposisi ruang untuk publik lah ya, yang di luar karir. Sekarang kan kebalikan. Hampir seluruh isinya kemudian dengan seluruh hormat juga yang ditempatkan di situ anggota DPR yang udah nggak kepilih lagi. Yang udah kalah gitu loh dari ditempatkan di situ. Jadi menurut saya tuh kita tuh mengabaikan hal-hal kayak gitu. Kan boleh saja sih gitu ya. Boleh saja bahwa orang misalnya orang baru ya tidak juga dikenal, bukan orang karir, tapi ada yang bisa keuji. Oh ternyata dia jagoan litigasinya. Oh dia jagoan ternyata investigasinya. Oh dia punya kemampuan yang mumpuni. Ini nih. Jadi menurut saya ya kecenderungan kayak gini seolah-olah sedari awal memang antara DPR dan pemerintah yang harusnya dibatasi oleh BPK
86 justru. Iya, karena penentu anggota BPK, penentu, DPR ada urusan partai, kira-kira begitulah. Sekarang gini Mas Awalil, SDM, Mas Awalil katakan SDM tadi. Iya. Katakan SDM di bawahnya capable semua. Ya, saya lihat itu ya rata-rata dokter loh, Pak. Betul, Pemeriksaan bagus. itu. Bagus. Akuntan. Tapi kan kalau dia tidak punya jenjang karir, ya kan? Yang bahaya itu kan kalau dia udah apatis. Ya, Kalau udah apatis kan yang di atas saja main. iya, iya. Kenapa kita juga nggak main kan? Nah, ini pentingnya. Kenapa kita publik ini harus ikut mengawasi dan mendorong pengawasan lebih Jadi jauh? kalau ya? menurut saya ya, ruang-ruang kayak BPK ini kan sangat teknis ya. Memang kita harus punya komitmen sebagai bangsa ini gitu ya, bahwa misalnya saja dari 8 itu dua per 3 9 dengan ketua ya. Misalnya ketua oke lah kita bolehlah figur yang Politik, ya, figur figur tapi yang kuat ya. 8 sisanya itu misalnya kita harus punya komitmen 2/3-nya yang memang sudah punya capabilities teknis gitu. Iya, Kak. Ya kan baru nanti 1/3 bolehlah kita Ya, ya kan untuk mengakomodir politisi kayak segala macam. Ini yang menurut saya kalau ini tidak dibenahi, ya. kita dengar gitu. Salah satu anggota pimpinan ditangkap kan kemarin kan. Ya kan ternyata di rumahnya bertriliun-triliun gitu kan. Ini kan kalau kita lihat ya karena dia juga politisi gitu ya Mas Awalil ya gitu ya. Dalam artian Marwah BPK. marwah BPK itu menurut saya harus dikembalikan, dia lembaga tinggi yang memang harus diisi oleh orang-orang yang memang punya kemampuan itu. Ya. Itu sih Mas Awalil kalau menurut saya. Jadi SDM-nya sih kurang sih relatif ya. Ya, relatif. Tapi yang paling penting itu kan pimpinannya itu harus mencerminkan kewibawaan institusinya. Oke, gitu ya. Jadi para pembelajar ekonomi kita cukup panjang lebar nih bicara. Kira-kira kesimpulan sederhananya adalah kesimpulan umum, maksudnya bukan sederhana. Pertama ini kita punya lembaga tinggi negara namanya Badan Pemeriksa Keuangan yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa pasal, artinya itu kan luar biasa, itu nggak banyak yang begitu, memiliki peran, fungsi, dan tentu saja dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara sangat kita andalkan untuk governance tadi istilahnya. Nah, untuk itu kita para pembelajar ekonomi dan publik secara umum ini memang sebaiknya makin memahami ya, makin mengerti, dan sebaliknya juga BPK, DPR harus memperluas edukasi masyarakat tentang BPK ini bagaimana. Di antara yang edukasi tadi mungkin kita bisa mulai dari membaca beberapa laporannya BPK, tentu dengan melihat dulu resume-resume, summary-nya lah. Nah, saya sangat menganjurkan untuk yang dibaca itu adalah IHPS tadi, karena itu adalah summary-nya. Kemudian tadi dari pembicaraan dengan Mas Yanuar, itu kan semua ada standar-standarnya. Kita mungkin biarpun perlahan-lahan buat kami-kami yang tidak tahu akuntansi, tapi kan tetap kita bisa, pokok-pokoknya bisa tahu bagaimana standar pemeriksaan yang dipakai oleh BPK. Kemudian yang ketiga, kita juga boleh dong publik ini menyuarakan, Bu, ya BPK ini pimpinannya dipilih oleh DPR itu yang sesuai lah dengan tadi tupoksinya ini tadi, marwahnya. Dan tentu saja kita tidak boleh abai ya, kita harus peduli. Tadi ada satu kesempatan ya, mungkin boleh dicoba ya, kita bisa class action atau dipenuhi atau tidak oleh MK soal lain. Tapi dia jadi berita bahwa kita minta PDT. Dan terakhir kita juga harus mengawasi apa-apa yang bersifat tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Meskipun tadi tidak dibahas, tapi implisit Mas Yanuar sudah ingatkan kan, pemeriksaan satu hal, tetapi hasilnya hal lain, lalu tindak lanjut atas hasil, karena kan tidak semuanya di BPK tuh. Ya, ada aparat penegak ada hukum dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan pembincangan kami hari ini, ngobrol ekonomi tentang topik ini, bisa merangsang kita semua untuk berpartisipasi secara aktif demi masa depan negara ini yang lebih baik.